Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah, masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam dan nikmat iman. Plus semoga kita juga mendapatkan nikmat ketakwaan. Dan duduk kita di sini semoga bagian dari tanda nikmat yang Allah berikan pada kita. Allah ingin segera memberikan kebaikan bagi kita, karena baginda Rasul menyampaikan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki baginya sebuah kebaikan. Jadi kalau Allah ingin sebuah kebaikan, tandanya adalah yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dia dalam bab agamanya. Semoga duduk kita hari ini 45 menit kira-kira ada kebaikan yang Allah titipkan, ada pemahaman agama yang Allah titipkan. Dari pemahaman itu semoga sebagai tanda bahwa Allah ingin memberikan kebaikan pada kita semuanya. Salat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga beliau menjadi suri tauladan kita, ketua hasanah kita, baik kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ibu, menjadi seorang anak. Contoh tauladan nomor 1 adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Baik, ayah bunda rahimakumullah. Alhamdulillah kita ketemu kembali setelah mohon izin beberapa pekan. Saya mohon izin beberapa kali saya harus keluar pas di hari Kamisnya pula gitu ya. Dan hari ini kita ketemu kembali. Semoga pertemuan ini memberikan kebaikan bagi kita semuanya. Sebelumnya kita hadir, absen dulu yang telah hadir. Bu Mimi Wong Tuban, Assalamualaikum Ustadz, bismillah siap kosongkan gelas. Masya Allah Wong Tuban. Saya juga Wong Tuban Ibu, saya Tubannya Jatirogo, perbatasan dengan Jawa Tengah ya. Sama-sama tetanggaan kita insya Allah. Baik, bisa ikut nyimak Ustadz Ali, alhamdulillah siap. Bu Kurnia, bismillahirrahmanirrahim. Bu Rina Iman, bismillahirrahmanirrahim. Bu Masyita Sembiring, perdagangan Simalungun, hadir. Masya Allah. Simalungun di mana Bu? Sumatera Bu ya? Ya insya Allah. Seri rezeki lancar MSI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pemalang ikhlas hadir. Masya Allah. Insya Allah. Semoga berikan keberkahan dan keajaiban Ibu insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu Arianti. Bu Siti Rohimi dari Gresik hadir, Masya Allah, siap hadir. Bandung hadir. Dan mana lagi nih? Sumbar, Pariaman, Sumbar. Ya, Pariaman. Depok hadir, tetangga kita. Ude Halalan, Bu Erni, Budian. Oh, Jogja hadir, Masya Allah. Banyak ini. Dari Magelang, Palembang, Malang, Makassar, Jatim. Bu Dewi dari Gempol hadir. Bu Mutmainah dari Malang. Mohon maaf saya agak batuk-batuk. Subhanallah Ustadz dari Citerogo dekat dong. Saya Paringan ya, sama Bu dekat itu ya. Paringan Citerogo dekat, setengah jam kurang. Baik, ya. Alhamdulillah kita lanjutkan balik materi kita. Kita hari ini masuk ke materi puncak dari keajaiban. Terakhir kita membahas tentang rahasia keajaiban, terus hari ini puncak keajaiban dari buku yang sama, yaitu buku kajian Magnet Rezeki Ustadz Nasrullah bersama Coach Ardi. Hai, sebenarnya teman-teman kalau pengen dapat buku ini sebenarnya gampang. Di Telegram itu kan ada audionya. Sebenarnya buku ini adalah tulisan dari audio itu. Jadi kalau yang tipikalnya audio dengerin, silahkan menggunakan audio Telegram itu. Tapi yang tipikalnya dengan pendekatan tulisan bisa menggunakan buku ini. Jadi ada dua, gitu ya. Yang di sana free, yang sini ya ntar kita infak. Yang infaknya saya tahu infak itu masuk ke kami, ke pesantren, yang jadi ini untuk konsumsi dan operasional santri. Semoga insya Allah jadi keberkahan juga. Baik, sebelumnya kita bahas tentang rahasia keajaiban. Mas ingat rahasia keajaiban kita apa? Muliakan dan bahagiakan orang lain. Ketika yang menjadi kepentingan kita adalah orang lain, maka Allah akan mementingkan kita. Hadis yang sangat-sangat terkenal yang sering saya bawakan adalah wallahu fi aunil abdi maka na'amdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Jadi kalau pengen dapat pertolongan dari Allah, maka tolong saudara kita. Yang kemarin kita udah bahas tentang Coach Ridwan gitu ya, yang dari Malang gitu. Sebenarnya kalau pengen lihat real, iya, kalau kenapa saya bawakan Coach Ridwan, karena sebenarnya ayah bunda semuanya udah tahu gitu ya detail. Saya melihat sosok Ustadz Nasrullah juga sama, sebenarnya bisa diangkat juga gitu ya. Bukan bahkan
contoh real gitu, bagaimana beliau keluar dari amanahnya dengan segala persoalan yang ada, Allah muliakan saat ini. Salah satu kuncinya adalah diantaranya adalah Allah fi aunil abdi tadi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudara-saudaranya. Saya termasuk ya saksi hidup gitu ya, tahu pesantren dari awal bagaimana, ketika akhir bulan operasional bagaimana gitu kan. Nah, ini yang dipikirkan Ustaz Nasrullah tuh mikirin pesantren gimana hidupnya gitu ya. Bagaimana operasional terus berjalan, terus beliau tidak hanya cukup satu pesantren, ada 100 pesantren insya Allah. 100 pesantren pun udah mikir lagi, kok 100 ya, kenapa nggak 1000 ya? Kenapa nggak 1 juta sekalian gitu ya? Maka semakin banyak, semoga semakin tambah berkah juga. Dan mohon izin, karena keterbatasan tempat, kemarin sudah ada seleksi 2 pekan yang lalu dan hasilnya juga sudah disampaikan, hanya yang hasil SMA yang nyusul. Karena keterbatasan tempat kami ya dari yang pendaftar tidak bisa menerima semuanya, ya dipilih 25 sampai 30 orang yang ya Allah jodohkan untuk bergabung bersama kita. Saya tahu banget gitu ya, ketika berbicara tentang pesantren, Masya Allah perjuangan beliau, kenapa ada Dinar Khairozikin, salah satunya adalah diantara untuk mendobrak, untuk menjadi motor pergerakan dari pesantren gitu. Maka ketika itu Masya Allah ya, saya dulu berpikir, mana mungkin Ustadz ini seorang properti, terus motivator, terus sekarang ke Dinar gitu kan. Tapi motivasi adalah motivasi muliakan santri, bagaimana operasional pesantren bisa tercover gitu. Ternyata Masya Allah, tadi, lanal harakah halallahil barakah. Bagi kita itu adalah bergerak, kita bergerak saja, keberkahan Allah yang menggerakkan. Ternyata Masya Allah, penerimaan pasarnya cukup baik, keberkahan dari Dinar Khairozikin tertebar di mana-mana. Salah satunya paling merasakan adalah para santri pesantren Khairul Razikin dengan segala kemudahan yang diberikan. Baik, kita kembali lagi bahwa kemarin kita salah sampaikan rahasia keajaiban di mana di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Mirip dengan ilmu utama dari ilmu magnet rezeki adalah terumbu karang. Nah, hari ini kita membahas tentang puncak keajaiban. Kalau Bapak Ibu punya bukunya, langsung di depan langsung ketahuan. Puncak keajaiban adalah, saya bacakan ya. Puncak keajaiban terjadi ketika manusia mementingkan Allah dan manusia-manusia yang lainnya. Rasa keajaiban ketika mementingkan saudara-saudaranya, dan puncak keajaiban adalah ketika mementingkan Allah jadi nomor 1. Kenapa kita muliakan dan membahagiakan orang lain gitu ya? Itu karena Allah yang memerintahkan. Maka shortcutnya adalah ketika pengen puncak keajaiban itu adalah ketika kita mementingkan Allah jadi nomor 1 dalam hidup kita, dalam keseharian kita, maka disitulah puncak keajaiban akan Allah hadirkan. Dan di sini ini kita sudah mulai dalam pembahasannya, benar-benar kayak duduk diam, rezeki datang, sebagainya itu udah benar-benar connect, kita udah sama Allah saja gitu. Connecting kita sudah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berbicara tentang kemarin, poin dari puncak keajaiban adalah ketika mementingkan Allah dan orang-orang lain. Kenapa kita mementingkan orang lain, kita tidak mementingkan diri sendiri, sebagainya? Karena Allah telah mengajarkan melalui baginda Rasulullah SAW, ketika beliau menyampaikan gitu kan, ketika kita mendoakan orang lain, maka ada malaikat akan mengatakan, wa anta mislah, dan engkau pun sama. Jadi ketika kita fokus dengan orang lain, ada malaikat para penduduk-penduduk langit yang fokus dengan kita. Jadi fokusnya penduduk langit, fokusnya Allah kepada kita adalah sesuai dengan fokus kita kepada orang lain. Maka di sini poin besarnya adalah orang muslim, maka tidak salah ketika Rasulullah mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Fokusnya bukan untuk diri sendiri, tapi fokusnya adalah untuk orang lain. Bahkan ada nama ibadah sosial, yang bisa jadi ibadah sosial itu dalam sebuah hadis itu lebih utama daripada ibadah mahdhah yang berurusan dengan dirinya sendiri. Rasul pernah menyampaikan, andai saja aku beriktikaf di Masjid Nabawi, yang mana sholat di Masjid Nabawi dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat gitu kan. Kata Rasulullah, aku lebih baik 1 hari berjalan bersama saudaraku daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kebayang, ngebantu saudara kita 1 hari saja, sekali saja kita bantu saudara kita, Rasulullah ternyata lebih mencintai bantu saudaranya daripada beliau hanya itikaf gitu ya, di masjid. Ya itikaf bagus pastinya, ada nilai kebaikan di sana, ada nilai tadabbur, tafakur yang luar biasa. Tetapi Rasul ternyata meletakkan
kemuliaan membantu orang lain jauh lebih keren kata Rasulullah, lebih dicintai oleh Rasulullah daripada ketika beliau hanya sendiri saja fokus memang sama Allah gitu ya. Tetapi sisi lain tidak ada kemanfaatan bagi orang lain. Nah, poin di sini jangan sampai kalau misalkan oh Ustadz berarti kalau puncak keajaiban untuk Allah saja sudah kita menjadi seorang abid saja. Abid itu seorang ahli ibadah, kita nggak fokus sama orang lain. Enggak gitu. Fokusnya adalah ketika kita memfokuskan diri untuk orang lain. Dan puncak dari kenapa kita bantu orang lain? Karena Allah suka itu. Jadi ketika kita mau berbuat apapun, beramal apapun, ditanya dulu gitu kan. Kira-kira Allah ridho enggak ya? Pertanyaan di situ. Bukan saya ridho atau siapa ridho, tapi Allah ridho enggak dengan amalan kita. Nah, yang digambarkan di sini oleh Ustaz Nasrullah di dalam ini saya sangat sepakat ketika puncak keajaiban itu adalah Baitullah. Ketika semua orang berkumpul, dia melupakan dirinya. Ada panggilan luar biasa, kerinduan kepada Baitullah yang hari-hari ini sudah orang udah bertahun-tahun tidak datang ke sana. Datang ke sana perjuangan juga nggak mudah, harus di karantina dan sebagainya. Tapi ketika udah sampai sana, Masya Allah, luruh itu semuanya. Ada kerinduan yang sangat membuncah, ada kenikmatan yang sangat kuat gitu ya. Ketika seorang datang ke Baitullah. Dan puncak dari kegiatan ketika seorang melakukan haji, itu adalah Arafah. Ketika semua bersungkur gitu, satu hari itu sangat spesial tuh di hari Arafah, dan itulah puncak keajaiban. Kita tunduk hanya fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambaran yang digambarkan tentang puncak keajaiban ini, Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang Nabi Ibrahim. Ketika menjadi priority nomor satu adalah Allah, dan disitulah puncak keajaiban. Inilah Nabi yang diceritakan dalam Al-Quran, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika seorang yang bernama Nabi Ibrahim itu diuji Allah Subhanahu wa taala bikalimat, dengan beberapa ujian, fa'atammahun, dan beliau menyempurnakan semua ujian itu, jadi semua kumlat semua. Qala inni ja'aluka linnas imama. Maka Allah mengatakan, aku menjadikan engkau Ibrahim sebagai imam, pemimpin bagi seluruh manusia. Maka Nabi Ibrahim fokus tadi, wa min dzurriyyati, dan karena keturunanku ya Allah. Dan nanti akan lahir seorang anak keturunan yang terakhir, bukan terakhir sih, anak keturunan yang puncaknya akan menjadi seorang khatimul anbiya, penutup para nabi, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu kita akan bicara tentang Ibrahim, orang yang sangat memprioritaskan Allah. Ketika beliau ingin banget dalam pernikahan itu, dalam dakwahnya, ternyata belum memiliki momongan. Sampai umur 86 tahun belum punya momongan. Sepanjang hayat itu, sampai umur 86 tahun itu, beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada diriku anak-anak yang soleh. Ini salah satu di antara sunnah, ibu yang belum memiliki momongan, maka doanya seperti doa Nabi Ibrahim, yaitu Rabbi habli minas sholihin. Rabbi, Tuhanku, habli, anugerahkanlah untuk diriku minas sholihin, dari anak-anak yang soleh. Ternyata Allah titipkan. Setelah dititipkan, ternyata Allah perintahkan lagi untuk diuji. Ujiannya apa? Ditinggalkan di sebuah tempat namanya Makkah. Ya Makkah saat itu tempatnya tandus, bahkan orang pun gak mau melewat ke sana, panasnya luar biasa. Pas sampai ditinggalkan sana, perbekalan diturunkan semuanya. Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina, yang saat itu tinggal di Palestina. Pas kembali ke Palestina, ya Bunda Hajar bingung, kok ditinggalkan perbekalan di sini. Gitu. Maka beliau bertanya, ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wad? Hai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Kau tinggalkan kami di lembah seperti ini yang tidak ada apapun di dalamnya. Terus dikejar. Ya Ibrahim, aina tadhhab? Ya Ibrahim, aina tadhhab? Ibrahim, kemana kau pergi? Kemana kau pergi? Sampai satu titik ngelihat ini bukan kebiasaan dari suaminya seperti ini gitu. Maka bertanya lagi, Allahu amaruka bihadza? Apakah ini perintah Allah wa Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, "Na'am, ya ini perintah Allah." Maka setelah yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, idzan la yudhi'unallah. Kalau begitu Allah tidak akan la yudhi'unallah. Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Yang ngurus Allah. Ini kalau perintah Allah, Allah yang ngurusin. Maka ketawakalan tertinggi. Kalau di sini kita belajar tentang paradox of candy. Kita yakin di balik segala ujian itu pasti ada permen manisnya, gitu. Paradox of candy. Baik, sambil nanti boleh sharing, kita udah paham arahnya kemana. Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan dituliskan, gitu ya. Nah, setelah itu, apa yang terjadi? Masya Allah, ujian datang.
Gitu. Paradoknya of Candy tadi muncul. Bentuk apa? Kehausan. Ibunda Hajar haus, Nabi Ismail kecil haus. Berikhtiarlah beliau mencari air antara Sofa dan Marwah, Sofa Marwah sampai 7 kali. Sampai di puncak yang ketujuhnya tidak terdengar lagi suara tangisan Ismail kecil, maka berhenti. Ketika berhenti ternyata dapati Nabi Ismail sedang bermain-main dengan air Zam-Zam. Saat itu belum ada namanya, air saja gitu ya. Kenapa disebut zam-zam? Berarti berkumpul. Akhirnya kumpul-kumpul, jangan ngaluber kemana-mana. Maksudnya biar bisa dipakai tidak hanya untuk hari ini, tapi besok juga bisa dipakai. Wah, ternyata Masya Allah gitu kan, ikhtiar dari seorang ibu yang soleha bersama anak yang soleh itu, Allah hadiahkan sampai saat ini ke kita. Minum air zam-zam, kita juga merasakan begitu segarnya air zam-zam, walaupun tidak dimasak, walaupun tidak difilter lagi spesial gitu, hanya dikeluarkan saja, itu aja kita rasanya masuk segernya luar biasa air zam-zam itu. Terus gitu, berjalan setelah itu maka tinggal Ibunda Hajar di sana sampai belasan tahun kemudian Nabi Ismail dikunjungi oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Sampai di kunjungan ini baru pertama ketemu, udah beberapa tahun gak ketemu gitu ya, udah belasan tahun, baru beberapa hari ketemu ternyata perintah selanjutnya datang, suruh nyembelih anaknya. Ya bunayya inni arafil manami anni azbahuk. Wahai anak tersayangku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Pas disuruh nyembelih, Masya Allah gitu kan. Ya udah lama gak ketemu, pengen punya momongan, baru punya momongan berapa hari, suruh ninggalin di Mekah, udah belasan tahun gak ketemu, pas ketemu lagi suruh nyembelih gitu. Maka ketika disuruh nyembelih, udah bismillah berangkatlah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah ini, yang nanti perintah ini didiskusikan dengan putra tercintanya yang disebut ya bunayya, anak tersayangku itu, yang beliau menjawab, ya abati if'al ma tu'mar, wa ayahku, lakukan yang diperintahkan, satajiduni insya'u minas sabirin, kau akan dapati diriku bagian dari orang yang sabar. Perjalanan dilanjutkan pun sampai satu titik di Mina. Nanti kalau Bapak Ibu datang ke Mina, ada namanya Jabal Kurban. Di situ ada prasasti yang ada tanda khusus diletakkan di sanalah dulu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail di area Mina itu terjadi penyembelihan. Penyembelihan itu bukan baru niat, ayo udah sembelih deh, langsung berubah menjadi domba besar gitu ya. Tidak, itu benar-benar sudah dipotong. Yang dilihat adalah anaknya yang disembelih, tapi ternyata yang disembelih bukan anaknya, ternyata adalah domba dan anaknya sudah berdiri sebelahnya. Saya puncaknya seperti itu dan digantilah dengan bizibhin azim. Keajaibannya di mana? Inilah nabi yang paling sering disebut sampai saat ini, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan keluarga beliau menjadi keluarga terbaik sepanjang masa. Inilah keluarga yang dipilih di dalam Al-Quran sebagai keluarga terbaik, itu keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Dan keluarga Ibrahim ini yang sampai ya lari antara Sofa dengan Marwah mencari air aja, itu menjadi sebuah ibadah. Kita mengenali dengan ibadah sa'i. Ya nanti ketika beliau ke Mina lempar jumroh ngelemparin iblis itu pun menjadi sebuah ibadah, namanya lempar jumroh. Yang sampai keseharian beliau menjadi banyak-banyak ibadah gitu ya buat kita saat ini. Dan Nabi yang paling sering disebut untuk membersamai Rasulullah dalam sholat kita, dalam tahiyat-tahiyat kita adalah Nabi Ibrahim dan keluarganya, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dahsyat. Kenapa bisa mendapatkan itu? Ketika beliau hanya mementingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puncaknya. Pertama, kita mementingkan saudara-saudara kita gitu kan. Ketika itu maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Teman-teman di sini punya LOP amanahnya banyak gitu ya. Sebenarnya kalau LOP punya amanah banyak apa ya Bunda? Coba bayangkan. Kira-kira kita kalau kita positive thinking, punya banyak amanah gitu sebagainya, maka yakinlah pasti di situ ada product of candy. Di situ ada detox rezeki. Kalau kita sudut pandang yang baik, insya Allah akan mendapatkan sebuah keindahan. Kenapa? Kita meyakini ketika kita direndahkan, ketika kita lagi punya amanah itu, kedekatan kita sama Allah insya Allah akan jauh lebih baik daripada ketika kita tidak memiliki amanah itu. Ya kan? Biasa kita lebih khusyuk ketika kita sedang hajat-hajat ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kan? Maka yakini dulu itu. Sama seperti Nabi Yusuf, ternyata ketika beliau ingin diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, ujiannya dahulu dimasukkan ke dalam penjara gitu. Nah, penjara, sumur, jadiin budak sebagainya, itu kan ujiannya untuk memberikan kemuliaan nanti di endingnya ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Maka nikmatin fase-fase itu,
Dalam artian menikmatin bukan kita sudah pasrah aja, bukan gitu ya. Dalam arti kita berikhtiar secara maksimal, tapi ketika kita dalam kondisi yang direndahkan misalkan, pasti nggak enak orang punya amanah itu. Ketemu orang lain juga nggak nyaman sebagainya. Pasti itu muncul. Tapi disitulah standar sebuah kehambaan seseorang. Itu menjadi seorang hamba sejati ketika dia bisa merendahkan dirinya dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Maka salah satu sikap yang paling tidak suka Allah Subhanahu wa taala adalah ada rasa takabur, ada rasa besar, ada rasa kesombongan dalam hatinya. Kalau orang udah banyak amanah, dari mana kesombongannya? Habis itu. Maka di situ kita ngambil sebuah ibroh kebaikan ketika kita diuji, fokuskan dulu bahwa ujian ini endingnya insya Allah akan baik. Kita terima aja dulu, jangan di reject. Ya, Bismillah. Maka Masya Allah, inilah perjalanan Nabi Ibrahim dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi priority nomor 1. Dan pastinya ada pengorbanan di sana. Mudah? Nggak mudah. Serius, nggak mudah. Kayak Ustaz Nasrul bisa berbicara saat ini gitu ya tentang 21 M-nya gitu kan. Itu kan ketika udah selesai. Dulu Masya Allah ujian banget. Ya udah nikmatin ketika dicari orang dan sebagainya gitu kan. Itu gak mudah, serius. Maka teman-teman, ada satu titik yang nanti show akan jadi titik perubahan. Terima dulu. Kita belajar dari Nabi Yakub. Ingat Nabi Yakub? Siapa itu? Ayahnya Nabi Yusuf. Ujian beliau apa? Ujian beliau ada terpisah dengan anak tercintanya. Anak tercinta yang digadang-gadang menjadi seorang nabi dan rasul itu yang solehnya luar biasa, wajahnya ganteng luar biasa. Baru umur belasan tahun sudah terbuang di sumur. Nangis tiap hari Nabi Yakub. Kok anakku nggak ada. Aku yakin dia akan menjadi seorang nabi dan rasul. Dikabarkan dia dimakan serigala. Enggak, anakku nggak mungkin dimakan serigala. Dia tahu kebohongan dari saudara-saudara Nabi Yusuf gitu. Sampai satu titik cintanya berpindah dari Nabi Yusuf ke Bunyamin. Bunyamin itu saudara kandung dan anak dari Nabi Yakub juga. Jadi udah benar-benar kesolehannya, kegantengannya itu mirip dengan Nabi Yusuf. Cintanya pun berpindah ke Bunyamin. Sampai satu ketika ujian datang, sampai kelaparan datang sampai ke negeri Palestina, mereka harus mencari makan gandum itu sampai ke Mesir. Dan ujian selanjutnya adalah ketika Nabi Yakub dipisahkan juga dengan Bunyamin. Ketika dipisahkan, Bunyamin di sebuah strategi tersendiri dari Nabi Yusuf ditangkap gitu ya, karena sebuah pencurian yang diada-adakan gitu ya. Agar terpisah dengan Nabi Yakub. Benar, Nabi Bunyamin ditangkap di Mesir. Pas pulang, kok gak ada Bunyamin? Mana Bunyamin? Bunyamin telah mencuri. Maka nggak percaya, nggak mungkin tipikal Bunyamin akan mencuri. Nggak ada tampang itu. Intinya adalah Nabi Yakub terpisah dengan Bunyamin. Sampai itu inqaddat ainah, infaddat, saking sedihnya ketika beliau nangis tentang Bunyamin dan Nabi Yusuf itu, matanya berubah menjadi putih semua dan beliau tidak bisa melihat lagi. Disitulah beliau udah nangis benar-benar puncaknya kepada Allah SWT dan ngaku, ya Allah gitu kan, aku ridha, aku udah pasrah ya Allah. Sebelum diambil Nabi Yusuf, pindah nih, belum terlalu ridho banget, pindah ke ke Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf. Tapi ketika udah bener ridho, plong semua, dilekan, ya Allah, aku tawakal tu ala Allah. Dan beliau nyampaikan, ashku basi wa husni ilallah, aku sampaikan hashku, aku keluhkan gitu, aku sampaikan, aku curhatkan basi wa husni, kesedihanku gitu, kegundahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, aku pasrah semua, aku letakkan padamu ya Allah. Disitulah ternyata Masyur datang, utusan dari Mesir, membawa baju. Ya baju itu baru masih berkilo-kilo gitu ya, dibawa dengan kuda. Ternyata itu udah tercium. Asyikku birih Yusuf. Aku telah mencium baunya Yusuf. Kata istri-istrinya, keluarganya, engkau telah kembali gila katanya. Enggak, aku yakin ini ada baunya Yusuf. Ternyata benar, datang itu adalah bajunya Nabi Yusuf. Diusapkan kembali, matanya bisa melihat, dan Allah pertemukan dengan Nabi Yusuf. Kapan itu terjadi? Puncaknya adalah ketika beliau benar posisi ridho. Atau misalkan gini, ketika udah ridho, keajaiban akan hadir. Maka terima dulu keridhoan itu. Puncaknya, kita ridho dengan keputusan Allah SWT, apapun yang berikan, pasti itu yang terbaik. Prioritas kita nomor 1 adalah mencari ridhonya Allah SWT. Nabi Yusuf, siapa? Musa, itu kan kemana-mana bawa pentungan. Pentungan yang dibuat untuk giring kambing-kambingnya ketika beliau bekerja sebagai seorang penggembala gitu kan. Kemana-mana bawa pentungan ini. Jadi disebutnya sebagai kayu arok.
yang biasa dipakai buat tasbih agak berat itu loh, itu kayu arok. Dan Bapak Ibu bisa melihat kayu itu, ada contohnya ada di Museum Topkapi, di Istanbul. Saya beberapa kali pernah melihatnya. Itu Masya Allah gitu, tiap hari bawa kayuan itu Nabi Musa. Tapi satu titik ketika beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, perintahnya adalah ketika udah puncaknya, nggak ada pilihan lain, ke belakang, maju ke depan itu ada lautan, di belakang ada Fir'aun. Udah, pasar sama Allah, udah bener puncaknya, udah ya Allah gak punya pilihan lain. Di situ pertolongan Allah turun. Pentungkan kayu itu, boom, terbelahlah lautan. Terbelahnya lautan itu tidak di awal-awal, dan Nabi Musa juga nggak tahu. Ketika bener-bener plong, ya Allah aku nggak punya pilihan lain. Plok. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan, Nabi Ibrahim ketika kena api pasti panas. Tapi puncaknya ketika beliau dilemparkan lewat manjanik itu, lewat ketapel besar, terus beliau dibakar dengan pembakaran yang sangat besar itu, beliau mengatakan hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika puncak penyerahan, benar-benar puncaknya udah nggak punya apa-apa lagi dan hanya diserahkan pada Allah, keajaiban hadir. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan Nabi kepada Nabi Ibrahim. Itu semua di puncak-puncak, termasuk tadi kisah tentang penyembelihan. Nggak di ujuk-ujuk, potong aja Ibrahim, ntar aneh berubah jadi kambing. Nggak gitu. Maka ketika udah bener-bener pasrahkan semua kepada Allah, ya Allah, bismillah ya Allah, aku prioritaskan untuk dirimu, ternyata Allah rubah tadi, anaknya itu berubah menjadi kambing dan anaknya berdiri di sebelahnya. Maka poin besar di sini dalam pelajaran puncak keajaiban adalah prioritaskan Allah, maka Allah akan prioritaskan kita. Ketika kita benar-benar puncak melepaskan diri kita hanya mencari ridhonya Allah, Allah jadi nomor satu, maka disitulah puncak keajaiban akan hadir. Levelnya bukan level manusia soleh lagi, tapi levelnya para nabi-nabi yang soleh ketika memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya mungkin kita akan diskusi. Sebenarnya asik ya ketika berbicara tentang ilmu strategi ini. Ini kan sebenarnya kita berbicara tentang apa ya bahasanya? Kita berbicara tentang torikot tapi modern gitu ya. Dengan bahasanya clue-cluenya indah, simple gitu ya. Terumbu karang. Terus kita baca Paradox of Candy, itu kan bahasa satu jurus-jurus yang klik gitu ya. Ketika menyebutkan itu kita paham alurnya kemana gitu, asik gitu ya. Kita belajar lebih indah. Alhamdulillah telah di bersama kita 190 sahabat calon-calon ahli surga insyaallah. Prioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskan kita. Sepakat. Qabul ya Allah. Amin ya rabbal. Baik, silahkan jika ada yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Sudah ada pertanyaan kah? Mas Farhad, kalau melihat ada pertanyaan boleh disampaikan, ditampakkan. Ya, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih juga pada sahabat kita Mas Farhad yang selalu menemani kita, yang menjadi admin dari kegiatan ini. Semoga Allah muliakan dan berkahi hidup beliau. Dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Amin. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, saya dulu punya janji untuk mengumrohkan ibu dan sudah saya daftarkan, tapi belum sampai berangkat ibu saya dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok hilang? Sama Allah Ta'ala. Apakah janji itu tetap saya laksanakan? Terima kasih Ustadz. Baik, bismillah. Di antaranya punya janji untuk ibu dan ternyata ibunya belum berangkat dan beliaunya sudah meninggal. Nanti bisa dibadalkan aja ibu ketika misalkan ibu melaksanakan haji ataupun umroh, mungkin bisa diganti dengan haji ya sekaligus. Nanti pas misalkan kodaro ada kesempatan, ibu bisa menghajikan dulu, tapi syarat untuk melakukan haji itu adalah ibu udah haji. Jadi ketika haji, pertama untuk ibu, kedua baru nanti badalin haji untuk orang tua atau ibunda. Tapi kalau misalkan tidak bisa sampai 2 kali, kan peraturan di Indonesia haji pertama itu dan kedua pendaftaran saja berjarak harus 10 tahun. Sedangkan untuk menunggu haji saja sampai 30 tahunan gitu ya. Kemungkinan tidak mudah, nanti bisa dibadalkan hajinya. Jadi niatnya tetap bismillah gitu ya. Nanti dibadalkan saja. Insya Allah bisa kok. Nanti bisa kontak dengan teman-teman mahasiswa yang ada di Saudi. Itu nanti bisa kontak-kontakan. Saya sering biasanya juga di travel gitu bantu teman-teman. Ustadz saya pengen badal haji gitu sebagainya. Nanti saya biasa kontakin teman-teman yang khususnya saya prioritasnya cari mahasiswa. Kalau mahasiswa itu lebih aman. Dalam artian amannya gini, mereka nyari jauh-jauh dari Indonesia ke sana itu bukan karena nilai fulus, nilai uang, tapi mereka sedang tolabul ilmi. Pasti mereka punya kekuatan keamanahan gitu, kepercayaannya tinggi.
Maka biasanya, dan mereka akan lebih paham agama, mana aturan yang boleh dan tidak dalam amalan haji. Biasanya saya akan prioritaskan untuk nyari teman-teman yang menjadi padal hajinya di para mahasiswa. Berapa itu Ustaz kira-kira? Biasanya kalau itu kursnya menggunakan $1.000. Itu biasanya nanti di musim-musim haji akan hadir itu. Memang boleh Ustaz seperti itu boleh. Secara syariat namanya badal haji. Bedanya haji kita dengan haji mereka apa? Bedanya di niat. Mereka ketika nanti niat labbaik Allahumma hajjan, itu kan untuk diri kita pribadi. Ya Allah, aku hadir untuk niat melaksanakan haji. Kalau mereka akan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan an, saya niat berhaji untuk disebutin namanya fulan bin fulan. Apakah harus ada sertifikat sebagainya, itu nggak wajib. Itu hanya ya bonus gitu ya. Tapi niat pentingnya adalah ketika mereka berniat untuk melaksanakan haji sebagai badal untuk orang tua kita yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu niat baik, maka kalau bisa dilanjutkan Ibu. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, apa bedanya antara LOP dan doa? Apakah setelah sedekah kita harus berdoa? Sebagaimana pasrah itu? Pasrah itu kita nggak usah berdoa, pasrah aja apapun yang kasih, terima kasih gitu. Baik, bedanya LOP dengan doa. Sebenarnya sama aja. Law of projection itu kan gambaran kita bahwa kita selalu berdoa. Doa itu kan mintaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita, ya Allah gitu kan, punya mobil, pengen punya mobil. Kan sama-sama sering ledekin juga kan, bukan ledekin ya, ngingetin kita, kadang kita tuh doanya kemana, tapi LOP-nya kemana gitu. Kayak hati kita bilang, kita LOP ya Allah gitu kan, pengennya sih jadi anak soleh, pengen masuk surga. Tapi yang kepikiran tuh mobil. Sebenarnya itulah mobil itu yang sebenarnya yang kita real doakan gitu, atau LOP kan, law of projection, yang kita tampakkan di dalam hati kita. Jadi LOP dengan doa itu ya satu kesatuan. Hanya mungkin perbedaan di istilah. Dan meyakini bahwa doa itu tidak hanya setelah sholat saja ya. Pas qiyamul lail itu doa gini, bahwa apapun semua yang kita lakukan, ya Allah saya pengen banget. Bahkan doa, di antara doa yang indah itu adalah ketika misalkan Ustaz Nasrullah ceritakan gitu kan, kickback, ingat jurus kickback, ketika jalan ke Masjidil Haram, ya Allah ijabah doanya. Itu Masya Allah doa-doa keren itu. Ketika kita ngelewat, mereka lagi berdoa, ya Allah ijabah doanya. Ya Allah, kita ngeliatin saudara kita gitu kan, lagi jualan tempe misalkan. Ya Allah semoga berkahi jualannya, lariskan dagangannya. Disitulah malaikat doa antamislah. Jadi dia sukses jualan tempe, kita sukses jualan apa? Oke, kesuksesan juga akan hadir untuk kita. Satu. Kedua, tentang tadi, bolehkah nggak kita doa saja terus kita pasrah saja? Bukan. Maka doa tetap lakukan, bahwa ketika doa, bagian doa itu ada ibadah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ketika udah berdoa, kalau udah berdoa udah bahagia. Urusan nanti dijabah, saya yakin pasti Allah akan ijabah. Allah nggak akan pernah ngijabah ke sebuah doa yang dia nggak yakin. Allah ijabah nggak ya? Nggak akan dijabah yang seperti ini. Sayyidina Umar udah yakin banget ketika Allah berdoa pasti akan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau khawatirkan adalah ketika beliau nggak mau berdoa. Kenapa? Doa sendiri itu adalah sebuah kebaikan gitu. Maka kebaikan bisa berdoa itu adalah sebuah kebaikan. Terus ketika dia udah berdoa, habis itu udah pasrah saja gitu kan, nggak ada ikhtiar. Level kita nggak di level itu. Kita manusia, kita berikhtiar, ada sebab akibat, ada hukum sebab akibat. Kita diminta untuk berikhtiar. Level kun fayakun itu ada levelnya Allah, maka kita pasrah. Setelah kita berikhtiar, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Azam dulu, ikhtiar maksimal dulu gitu. Dengan cara apa? Tadi memuliakan, bahagiakan orang lain gitu kan. Itu bagian dari di antara wasilah kebaikan. Allah yang menggerakkan nanti. Gitu, Allah alam biswab. Baik. Ada lagi, Mas Farad? Oke, izin tanya Ustadz, apakah kalau kita sudah ridho terhadap persoalan hidup kita dan sudah pasrah sembawa, kita sudah tidak berdoa lagi? Mohon solusinya Ustadz. Doa tetap. Doa itu menunjukkan kerendahan hati kita. Orang nggak berdoa, ada kesombongan, khawatirkan. Misalkan gini, kita nggak mau doa lagi sama Allah. Bentar, saya ingin tanya. Orang ketika orang berdoa, orang minta nih, Allah, ya Allah, ya Allah. Minta sama, itu kan menunjukkan dia rendah kan? Orang yang memberi itu hati-hati, satu titik, hati-hati ya, ketika misalkan kita salah satu di antara kita hati-hati kepleset, ketika kita ternyata Allah berikan kemudahan untuk memberi. Maka kita harus meyakini pemberian itu adalah dari Allah. Kita hanya sebagai wasilah saja. Kalau kita meletakkan diri kita yang ngasih nih, maka hati kita akan naik terus nih.
Maka hati-hati, kita harus meyakini bahwa itu hanya lewat, kita hanya numpang lewatin aja dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, posisinya ketika kita doa itu, kita merendahkan diri kita menghambakan diri. Kita kan abdun kan, abdun itu hamba. Hamba itu budak bahasanya. Bahasa kasar budak yang paling level paling rendah dalam kasta manusia itu kan hamba. Dia gak memiliki dirinya sendiri. Nah, ketika kita sedang berdoa, kita sedang merendahkan diri kita. Karena rahmat Allah itu seperti air. Rahmat Allah hanya turun kepada hati-hati yang ada di bawah seperti air. Air mengalir dari atas ke bawah. Kalau hatinya meninggi, nyombong gitu kan, maka air rahmat cinta Allah itu tidak akan pernah hadir di sana. Maka doa kita pada Allah SWT menunjukkan bahwa kita itu sebagai seorang hamba yang butuh banget sama Allah Subhanahu wa taala. Maka doa tetap harus dilanjutkan Ibu. Dan ini kan bagian menunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba. Ya, harus itu. Puncak keajaiban di mana? Allah prioritas nomor 1 paling tinggi, kita paling rendah. Di titik mana kita paling diijabah dalam doa, dalam sholat kita? Itu kan ketika kita sujud. Sujud itu perendahan paling rendah. Kepala yang di atas harusnya itu diletakkan di bawah. Nah, ketika merendahkan diri paling rendah itulah waktu yang paling mustajab. Dan doa tadi adalah ketika kita merendahkan dan kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, alam bisawab. Baik. Silahkan, ada lagi Mas Farad? Atau saya baca sendiri? Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya, bolehkah kita baca Quran surat Yasin dengan niat mendoakan orang lain di sendiri yang sedang punya hajat tertentu? Boleh, silahkan. Ada kebaikan di dalam setiap tilawah kita. Kan setiap hurufnya pasti ada 10 kebaikan, gitu ya. Di lain sini adalah qalbul Quran, hatinya Quran, pusatnya Al-Quran itu ada di dalam Yasin. Maka kita niatkan semoga keberkahan itu untuk kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Insya Allah itu ada kebaikan di sana. Boleh, silahkan. Banyak. Izin bertanya Ustadz, hampir 2 tahun ini suami saya belum mendapatkan pekerjaan. Namun alhamdulillah rezeki maha luas. Mana nih? Oke. Maha luas, kebutuhan tetap terpenuhi, hanya hilang ya. Hanya kadang kalau saya sedang lelah, kesabaran teruji, dan kadang hati berkata, ya Allah, kapankah suamiku menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Kadang saya ingin berhenti bekerja, tapi melihat kondisi suami yang belum dapat pekerjaan, saya urungkan niat harus tetap bekerja. Bagaimana baiknya Ustadz? Baiknya Ustadz, kesabaran, keikhlasan hati ini tetap tenang dan terjaga. Baik, bismillah. Kita meyakini satu hal bahwa segala rezeki semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jalurnya dari mana? Apakah dilewatkan oleh ibu, dilewatkan oleh suami? Itu jalur, bagian dari jalur saja. Nah, yang kita yakini adalah ketika Bapak Ibu bekerja, misalkan suami belum bekerja, memang saat ini juga ini di antara ujian, tidak hanya Ibu, saya yakin juga ada banyak orang yang merasakan hal yang sama. Kalau sebelumnya ada yang tidak bekerja itu sekitar 6-7 jutaan, ditambah ketika pandemi itu bertambah sampai 4 juta sampai 5 juta penambahannya orang. Juta itu bukan rupiah, tapi itu juta orang gitu ya, tidak bekerja. Maka saat ini memang saat ujian. Maka poin penting dari seorang suami adalah berikhtiar secara maksimal. Dan yang kedua, sebagai ibu bisa mentauladani. Kalau kita ibu, tadi kan bertanya ibu ya, 4 pimpinan ahli surga itu: 1, Ibunda Asia, istri Fir'aun; 2, Ibunda Maryam; 3, Ibunda Khadijah; 4, Ibunda Fatimah, putri dari Ibunda Khadijah. Nah, yang keempat ini saya ingin mencontohkan. Maka yuk kita ngambil sikap sejarah. Di antara 4 tadi itu ya, pimpinan ahli surga dari kaum akhwat, ya mungkin di antara yang paling ideal adalah Ibunda Khadijah, kaya raya, punya anak-anak yang soleh-solehah gitu, suaminya solehnya luar biasa gitu ya. Dan yang keempat, Ibunda Fatimah punya suami yang soleh bernama Ali bin Abi Thalib gitu kan. Tapi masalah ujiannya adalah secara ekonomi, perekonomiannya sangat pas-pasan. Maka apa yang dilakukan Ibunda Fatimah, beliau ikut bantu kerja, gilingin gandum. Ketika gilingin gandum, nanti ada upahnya, itu beberapa gandum yang bisa dimasak buat keluarga. Memang kewajiban mencari nafkah itu kewajiban suami gitu. Tapi kalau kita bisa ngebantu, maka hukumnya sunnah, ada kebaikan. Kerjanya ibu kalau suami ridho dalam bab itu gitu ya, insya Allah akan menjadi bagian bab ibadah tersendiri. Tetap, tapi kewajiban ada di suami. Kepemimpinan tidak berubah.
Karena misalkan kepemimpinan, wah saya kan yang ngasih nafkah Ustaz, maka saya jadi pemimpin di dalam keluarga. Enggak. Maka kita kembali kepada sebuah hadis, tidak akan berkah sebuah negeri ketika dipimpin oleh seorang perempuan. Tetap yang punya decision maker dalam kepemimpinan keluarga adalah bapak. Walaupun cari nafkah, misalkan Allah titipkan rezeki itu lewat ibu. Bahasanya gitu. Nah, terserah nanti silakan diskusikan di dalam keluarga itu. Kalau memang harus bekerja, maka ya itu silahkan diskusikan dulu sama suaminya. Tapi kalaupun misalkan tidak, insya Allah nanti pekerjaan ibu berbagi dengan keluarga, ada sedekah di sana dan insya Allah itu ada kebaikan, pahala yang terus mengalir buat ibu dan keluarga. Dan di situ bagian dari ujian. Bahasanya sesurga bersama. Ketika dalam ujian kan kita sedang awal nikah itu kan selalu didoakan kan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Kalau lakuma itu kan berkah dalam hal nikmat gitu ya. Misalkan jalan-jalan bareng, umroh bareng gitu kan, wih berkah banget nih gitu kan. Sedekah bareng gitu, donasi bareng itu berkah. Wa baraka alaikuma, dan berkah ketika ujian datang kepada kalian berdua. Ujian nggak punya pekerjaan, misalkan ujian jalur rezekinya kok nggak terlalu lancar sebagainya. Itu semoga semakin berkah adalah ketika keduanya saling mencintai, saling mendukung satu sama lainnya gitu. Masya Allah, dengan apa yang ibu lakukan hari ini kepada suami, oh bahagia sekali suami, punya istri soleha seperti ini, ngebantu keluarga gitu. Dan ketika sudah ngebantu tidak ada rasa kesombongan dalam hatinya, wah luar biasa. Maka cinta suami kepada istri luar biasa semakin dahsyatnya. Kayak cintai Rasulullah kepada Ibunda Khadijah, wah itu nggak ada tandingannya. Sampai Ibunda Aisyah aja cemburu, nggak pernah ketemu dengan Ibunda Khadijah aja cemburu. Kenapa? Rasul menceritakan dulu ketika orang-orang menolakku, ketika orang-orang tidak ingin membantuku, Ibunda Khadijah yang merelakan seluruh hartanya. Jadi ketika masa-masa perjuangan gitu ya, ternyata Ibunda Khadijah yang berjuang bersama Rasulullah. Maka cintanya Rasul itu masuk so sweet sekali. Sampai kayak kemana-mana itu beliau menggunakan sorban gitu ya. Gunakan sorban itu apa ya Rasulullah? Ini sorbannya Ibunda Khadijah. Saking so sweetnya Rasul, saking sayang kepada Ibunda Khadijah. Maka ambil kesempatan ini. Kapan itu muncul cinta seperti itu? Ketika ujian datang. Jadi ketika lagi bahagia, kita hai bareng, senang bareng. Itu biasa. Tapi pemumpukan yang paling pupuk, yang paling berkesan adalah ketika kita sedang rendah, ternyata di situ kita ada kebersamaan, kesulitan. Nanti ketika ujian dalam artian ujian kenikmatan datang, sudah sangat-sangat teruji seperti Rasul dengan Ibunda Khadijah. Maka ambil kesempatan ini Bu untuk muliakan dan bahagiakan keluarga Ibu. Khususnya saat ini suami yang ujiannya memang mungkin agak diuji dengan tadi ujian tidak menjadi jalur nafkah untuk keluarga. Insya Allah sabari dulu. Ada lagi? Alfred? Cukup. Oke, kalau Pak Ustadz, apakah bisa afirmasi positif setelah sholat? Apakah itu termasuk doa? Betul, termasuk. Afirmasi positif bisa pagi hari, bisa pas setelah sholat. Afirmasi positif kan bisa jadi gini Ibu. Ada waktu mustajab. Kalau bahasa kita mungkin bahasa psikologinya kan ya pas pagi hari gitu kan lagi fresh. Tapi ada waktu-waktu yang sangat mustajab gitu kan. Waktu yang mustajab adalah waktu mustajab untuk berdoa. Satu, ketika di waktu sahur. Menjelang subuh itu ketika orang-orang pada tidur, kita berdoa. Di situ waktu mustajab. Kedua, antara azan dengan iqomat. Jadi orang lagi setelah azan itu kan ada jeda, setelah sunat habis itu kan ada jeda, itu doa, itu ada waktu mustajab. Ketiga, setelah sholat, nanti zikir habis itu sholat ada doa, nah itu waktu mustajab. Ketiga, duduk di antara dua khutbahnya imam. Ketika sholat Jumat, kan besok hari Jumat, itu duduk, kan imam akan duduk tuh sebentar. Nah itu waktu yang mustajab. Ketiga, setelah asar. Setelah asar saya menjelang maghrib, saat ini ada waktu-waktu mustajab. Apalagi pas hari Arafah, Masya Allah, puncaknya itu setelah asar itu adalah puncak waktu yang mustajab untuk berdoa. Itu bisa termasuk Ibu. Bismillah. Cukup? Oke, masalah. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan, saya bacakan aja ya. Ya Allah, suami setelah resign belum dapat kerjaan, tapi tetap tolong berikan rezeki dan hanya duduk diam di atas sajadah, rezeki datang. Baik, gini, kita harus meyakini bahwa sesungguhnya rezeki, jalur rezeki itu banyak sekali. Kalau saya pribadi gini,
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki pada seseorang itu dari jalur yang tidak disangka-sangka. Contoh real, saya meyakini rezeki Allah itu banyak banget gitu ya. Saya punya ayah almarhum Pak Mustafa. Beliau itu kerjanya sebagai tukang batu, membangun borongan gitu ya. Kalau kadang ada kerjaan, kadang enggak gitu ya. Dan pekerjaan itu masya Allah dahsyat banget untuk ke tempat pekerjaannya yang di Tuban sana. Saya kan di Jatirogo yang di pedalaman gitu ya. Harus ke kota gitu. Jalan saya 1,5 jam, pulang 1,5 jam, beberapa kali masuk jurang sebagainya. Bahkan dulu ketika saya setelah SMA itu saya meyakini kalau saya nggak dapat beasiswa saya nggak akan kuliah. Ya udah pesantren aja lah. Karena memang biaya pendidikan saat itu memang nggak murah gitu ya. Kedua satu titik saya mendapatkan beasiswa, dan yaudah kami nggak ada kiriman apapun, cuma di cover oleh beasiswa, bahkan pulang dapat haji sebagainya. Nah, saya meyakini satu hal, kayak seperti kisah tadi Ibunda Hajar yang berlari antara Sofa dengan Marwa, mencari air antara Sofa dengan Marwa, tetapi Allah titipkan rezekinya itu di dekat Ka'bah. Sofa dengan Marwa itu satu tempat sendiri, Ka'bah itu satu tempat tersendiri, bukan di antara Sofa dan Marwa. Memang kalau sekarang kan Masjidil Haram saking luasnya itu kan masuk dalam satu area kan. Tapi tempatnya itu berbeda. Apalagi di zaman itu yang tidak ketahuan, itu tempatnya agak jauhan gitu ya, Ibu. Bisa jadi hikmahnya adalah ketika kita berikhtiar antara Sofa dan Marwa untuk mencari air oleh seperti Bunda Hajar, tapi ternyata Allah menitipkan rezeki bukan di tempat antara Sofa dengan Marwa. Kita meyakini satu hal, salah satu di antara yang perlu kita pahami dalam bab rezeki adalah bisa jadi ketika kita bekerja di satu tempat, rezeki kita nggak di tempat itu. Tetapi yang Allah lihat bukan rizkinya, yang Allah lihat adalah prosesnya. Maka kita mengenal adanya sa'i, itu adalah rukun di antara rukun umroh. Dan kita tidak mendapatkan di antara rukun umroh adalah seperti nangis ibu Nabi Ismail, dia lagi tiduran, anak bayi lagi tiduran, tendang-tendang, tak, kakinya kena ke tanah, habis itu keluar air zam-zam. Itu kan sebenarnya sumber apa ya, hasil tadi munculnya hasil ikhtiar itu kan di kakinya Ismail kan, kaki Nabi Ismail muncul air zam-zam sekarang, bukan di kakinya Nabi Ibunda Hajar gitu. Nah kita bisa jadi kita berikhtiar antara Sofa Marwah, kita bisa nih gitu, kok nggak kelihatan rezekinya ya, ternyata Allah pengen titipin di anak-anak kita. Dan saya pribadi, saya merasakan, saya meyakini bahwa bisa jadi ikhtiar bapak saya kayak biasa aja, tapi alhamdulillah makan cukup gitu ya, sekolah masih bisa gitu kan. Oh titipkan rezekinya itu di saya. Ya ikhtiarnya pas-pasan banget. Saya sering sampaikan kepada para jamaah gitu kan. Saya bisa Masya Allah ketika dimudahkan untuk berangkat ke Tanah Suci, bahkan sampai sebulan 2 kali gitu kan. Wasilahnya lewat jalur Ustaz Nasrullah, ngikut Ustaz Nasrullah, Ustaz saya mau ikut dong gitu kan. Masuk ke Mihrab Kolbi, jadi ya juniornya Ustaz Nasrullah gitu ya, jauh lah gitu. Ikut aja nebeng, berangkat bolak-balik ke Tanah Suci gitu ya. Dimudahkan secara perekonomian gitu kan, bolak-balik ke sana. Bahkan sampai sebulan bisa 2 kali berangkat ke Tanah Suci. Terus pulang dari Libya, saya dapat beasiswa. Pas beasiswa pulang dapat haji gratis. Nggak cuma gratis hajinya, pulangnya dikasih uang pesangon yang cukup besar, puluhan juta gitu kan. Kita bekerja 90 hari, 3 bulan, satu hari 1 juta. Bagi mahasiswa itu gedenya luar biasa. Saya mikirin, oh ini toh zam-zamnya, dititipnya ke saya. Bapak saya yang ngos-ngosan kerjanya pagi sore sebelum terang matahari sudah berangkat, ntar pulangnya setelah maghrib gitu. Oh ini Bunda Hajar, ini orang tua yang menangis-nangis gitu kan, mereka yang berikhtiar ternyata titipinnya ke kita. Maka ketika ayah bunda nanti bekerja, bismillah aja udah, Allah akan melihat ikhtiar kita, ikhtiar saja, muliakan Allah dengan ikhtiar kita. Kok hari ini misalkan Allah belum tampakkan keajaiban itu, mungkin kita adalah Bunda Hajar, ya Allah belum tampakkan, nanti akan tampak di kaki anak-anak kita. Allah muliakan mereka, Allah solehkan mereka, Allah titipkan rizki min haitsu la yahtasib buat anak-anak kita. Nah ini yang perlu kita pahami, banyak sekali yang apa ya, pemahaman tentang rizki yang patut kita tanamkan dalam hati kita. Bisa jadi Allah titipkan di tempat yang lain, yang pasti kita akan bahagia dengan penitipan itu. Yang bekerja kan Ibu Hajar kan nyari air buat Ismail kecil dan beliau, 2 orang saja. Tapi hadiah itu sampai sekarang jutaan orang, bahkan puluhan juta orang sudah meminum air zam-zam. Air zam-zam tidak pernah kering. Ketika kita sudah billahi ta'ala, hadiahnya Allah itu bahasanya unlimited, nggak hanya untuk kita, tapi bisa jadi untuk orang lain juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita udah lewat 14 menit dari jadwal. Ini masih banyak sekali pertanyaan.
Gimana ini? Oke. Terakhir ya. Ini ada yang hadir juga dari Selangor, Malaysia. Hadir, alhamdulillah, syukur nikmat diberikan kesempatan lagi. Terima kasih perkongsiannya, semoga sangat bermanfaat. Ternyata banyak nikmat yang terbiarkan. Semoga lapangan dadaku dengan segala keputusanmu. Masya Allah. Pak Cik, semoga paham. Hai cakap apa? Semoga bermanfaat. Oh, alam biswab. Oke, masih jam 5 Ustaz siang. Masih ya. Baik, izin. Oke. Mas Farad, izin satu lagi ya. Saya gak enak nih. Baru jam 5. Ini terakhir. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya tawassulan pas pada maghrib ke Nabi Muhammad, Nabi Adam, dan ulama-ulama serta kaum muslimin muslimat. Setelah itu malamnya saya bermimpi ada ulama, nggak tahu siapa beliau, bilang Nasrullah. Maksudnya apa ya Ustaz? Saya sedang menghadapi persoalan yang luar biasa. Alhamdulillah persoalan itu sering ya menghadapi persoalan yang luar biasa. Alhamdulillah persoalan itu seiring waktu adem dan saya lebih tenang. Semua berpesankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maksudnya apa? Alam bisawab. Yang lebih paham maksudnya adalah yang dikasih mimpi. Silakan kalau misalkan itu namanya adalah Ustaz Nasrullah, semoga itu ada kebaikan di sana. Maka silakan dipelajari kembali Ibu, Bapak, tentang ilmu-ilmu Ustaz Nasrullah, dan ilmu ini sangat-sangat simpel gitu ya. Jadi tidak terlalu dalam jelimet gitu ya. Jadi sangat simpel, kita muliakan bagikan orang lain, dan insya Allah itu ada kekuatan, dalil-dalilnya ada insya Allah. Di dalam buku ini dijelaskan cukup detail. Jadi kalau yang membutuhkan pendetailan dengan hadis-hadisnya silahkan nanti dibaca buku ini. Tapi yang disampaikan beliau itu kan tidak ingin, bahasanya tidak ingin membuat jamaah itu jadi jadi kepusing sendiri dengan dalil-dalil yang ada. Udah praktekin aja. Jadi ketika kita tenang, kita adem, kita udah semakin yakin sama Allah bahwa Allah pemberi rezeki terbaik, khairul razikin, sebagainya, maka disitulah rezeki Allah akan titipkan. Dan rezeki yang paling mahal diantaranya adalah ketenangan hati dan jiwa. Itu. Maka setiap kita punya rezeki yang terbaik, punya rezeki yang termahal. Rezeki termahal punya anak yang soleh. Rezeki termahal adalah Nasrullah, itu pertolongan Allah SWT gitu kan. Kemarin Cak Nun diantara obrolannya, kemarin ada pertanyaan, rezeki yang paling keren tuh apa? Terbaik itu apa? Pas ketemu Ustaz Nasrullah saya dengerin gitu kan. Sekarang saya tahu rezeki itu apa. Apa Ustaz? Apa Cak gitu. Itu Nasrullah. Maksudnya pertolongan Allah. Ketika kita dalam kondisi yang sudah benar-benar ya Allah gitu kan, udah mau terbakar seperti Nabi Ibrahim gitu, sudah terdosok seperti Nabi Musa, ketika datang Nasrullah, pertolongan Allah itu, Masya Allah, semua Allah lapangkan, Allah berikan solusi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada nilai kebaikan dalam kajian sore hari ini dan menjadikan kita hamba Allah semakin dekat sama Allah dan semakin yakin Allah lah sang khairur razikin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan salam satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.